Tapi apa ciri-cirinya, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapat derajat takwa tersebut? Kalau yang dalam Al-Quran itu ada 8 ciri-ciri, mungkin bisa dijelaskan karena belajar pelajarannya ya. Ciri-cirinya itu ya, yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, dari rezeki yang Allah berikan mereka infakkan. Apalagi beriman kepada kitab, ya. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada ya apa yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Di ayat yang lain wal kalimina ghaib wal 'afina 'anil nas, yunfiquna bis-sarai wal kalimina ghaib wal 'afina 'anil nas. Jadi ada banyak ya, mampu menahan ketika marah, bersedekah ya tidak sampaikan kepada orang, apalagi dan memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Intinya bahwa baca ada di awal-awal surah Al-Baqarah, ya, itu ciri-ciri orang yang bertakwa, ya, beriman kepada yang baik, ya, apalagi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, ya, menegakkan salat, menjaga salatnya, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, selalu berinfak, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, dan ya, ciri-ciri yang lain. Ini adalah beberapa ciri-ciri. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau kita satukan, kita simpulkan, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang takut melakukan pelanggaran, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhananya begitu. Ya, kalau disebutkan dalam susah dihafal, sebutkan saja. Ciri orang yang bertakwa adalah takut melakukan pelanggaran dan senantiasa melakukan ketaatan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan lagi yang dari sebelah sini. Ibu ada? Ini kita saya acara itu ya. Kasih buku tengah. Buku tengah. Blok tengah, blok barat, dan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi akan mendapatkan mahkota. Yang jadi pertanyaan, mahkota ini didapatkan oleh orang tua atau karena hasilnya yang mendorong anaknya untuk belajar Al-Quran, atau walaupun dari inisiatif anaknya sendiri, karena ada yang seorang orang tua yang bermasa bodoh dengan anaknya, tapi anak berinisiatif untuk belajar Al-Quran. Orang tua ini mendapatkan mahkota itu karena memang dia mendorong anaknya itu berkata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada anak orang tua yang masa bodoh, tapi anaknya ini tiba-tiba tergerak menghafal Al-Quran. Ini sering ditanyakan ketika ditanyakan kepada guru kami, menjawab, selama orang tuanya itu tidak melakukan kesyirikan, dia beriman, dia berhak mendapatkan mahkota itu. Kita tidak pernah suruh anak itu yang memilih jalannya sendiri menjadi penghafal Al-Quran. Selama orang tuanya tidak melakukan kesyirikan, itulah mulianya Al-Quran. Semua yang dilalui akan dimuliakan.
termasuk bapaknya yang dilalui hadir di dunia akan dimuliakan. Luar biasa yang Al-Quran. Apalagi kalau dimuliakan lagi. Jadi ada orang yang punya anak, kemudian masih kecil, bapak ibunya meninggal. Kemudian anaknya itu menjadi penghafal Quran. Ya tidak ada andilnya ya secara langsung, tetapi berkat bapak ibunya itu lahirnya dia. Bapak ibunya tidak melakukan kesyirikan, maka dia berhak mendapatkan mahkota dari dia orang. Kalau dia mendorong anaknya untuk menjadi penghafal Quran, bukan sekedar mahkota yang dapatkan, tapi amal jari. Ya, walaupun dia meninggal, ya, dari pahala bacaan Quran itu akan terus dia dapatkan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jelas mungkin ya. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran. Ya. Silakan dari blok selatan ada, dari blok belakang. Ibu-ibu. Jadi ini pertanyaan bisa semuanya tidak fokus ada masalah Quran saja. Ya seperti yang mencoba dengan masalah keluarga boleh. Ada? Ya mungkin Bapak Ibu sekalian kita juga mungkin perlu juga cerdas ya, cerdas ketika kita berinfak ya, biar juga pahalanya mengalir terus. Ya, misalnya kita memberikan Al-Quran, ya kalau Al-Quran itu selama dibaca oleh anak TPA, ya, atau dia menghafal, insya Allah dia akan terus mengalir pahalanya kita. Ya, jadi cerdas. Kalau anak itu kan kalau menghafal itu kan diulang-ulang. Satu huruf berapa kebaikannya itu? Asyara 10 ya. Alif lam mim, alif lam mim berarti alifnya 10. Tidak satu, lamnya 10, mimnya 10, 30. Nah berapa huruf dalam Al-Quran misalnya kan? Nah itu insya Allah kalau orang menghafal diulang-ulang, ya mungkin karena Al-Quran yang kita titipkan misalnya atau kita berikan apa misalnya pada penghafal Al-Quran, insya Allah terus dia juga nanti ketika menjadi imam dibaca seperti itu. Nah, mungkin dia punya murid dan seterusnya, punya santri dan seterusnya, orang yang menjadi ladang amal pahala kita. Ya. Silakan. Ada yang lain? Kalau ada, silakan. Ayat juga yang berbicaraan tentang bahwa tidak akan berubah nasib satu tahun, bukan dia yang berubah. Jadi saya pada hari ini masih bingung juga bagaimana menafsirannya ini, karena seakan-akan bahwa Tuhan itu tidak punya kekuatan kalau dilihat dari sisi bahasanya. Tidak akan berubah sampai tahun kalau dia tidak akan berubah sendiri. Kalau kita lihat redaksi sekilas tidak ada guna apa-apanya Tuhan itu. Bahkan Allah tidak. Kalau bukan dia yang baru tafsirannya biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dimaksud adalah Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa maksudnya itu? Kalau kita baca di surah Al-Baqarah sudah dipelajari juga. Dari kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan apa artinya? Hidayah. Petunjuk berarti Al-Quran. Nah sekarang ada orang berpemahaman saya belum bisa ke masjid karena belum mendapat hidayah. Saya ya belum pakai jilbab karena belum dapat hidayah. Bagi wanita itu atau bagi bapak-bapak, bagi ibu. Ternyata hidayah itu adalah Al-Quran. Artinya bukan tidak ke masjid karena belum dapat hidayah, ya, tapi dia tidak ke masjid karena tidak mau mengikuti hidayah. Nah, yang dimaksud adalah tidak merubah. Allah tidak mengangkat kamu dari rumahmu pergi ke masjid.
kecuali kamu sendiri yang jalan ke masjid. Allah tidak merubah kamu, tidak pakaikan jilbab begini langsung, kecuali kamu sendiri yang pakai jilbab. Nah, itu yang dimaksud merubah. Jangan berpikir bahwa merubah itu ya segalanya, tidak. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi jangan kamu berharap akan tiba-tiba itu Al-Quran masuk di hatimu lalu menggerakkan kamu ke masjid karena kamu menunggu hidayah. Bukan seperti itu maksud hidayah. Hidayah adalah Al-Quran, hudan, petunjuk. Yang maksudnya adalah tidak akan berubah satu kaum kalau dia tidak merubah dirinya sendiri. Tidak akan sampai ke masjid kalau tidak jalan ke masjid, dan mungkin masjid ke rumahnya. Ya, itu maksudnya. Jadi dari ayat yang kedua di surah Al-Baqarah yang sudah kita pelajari sama-sama, kalau kita bawa ke sana itu boleh. Ya. Perubahan yang dimaksud seperti itu. Dan kita berharap perubahan. Kalau kita pilih nomor 2, tidak bisa perubahan itu berlanjutan. Karena ini harus kita harus ya yang bisa, yang memang mengusung perubahan, yang berubah ya. Kalau suka yang lain ya. Jadi ibaratnya begini, kita tidak akan hafal Al-Quran kalau bukan kita sendiri yang hafal. Nah, mungkin Allah kasih masuk sendiri apalagi kita langsung hafal 30 juz. Ya, itu yang dimaksud tidak merubah satu kaum ya, kecuali dia merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita. Alat-alat perubahannya sudah ada Al-Quran. Ya, makanya momentum awal tahun ini adalah momentum yang paling baik untuk kita melakukan islah buat jadi ya, perbaikan dan perubahan dalam bahasa Al-Quran ya. Islah buat jadi jangan tadi merubah, tidak berubah itu kalau bukan karena kita ya, karena apa sendiri ya, atau karena bergerak, insya Allah kan ya kita akan merasakan perubahan. Orang bijak mengatakan begini, kalau kamu ingin merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan, maka lakukanlah sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Kalau mau rasakan betapa nikmatnya orang yang bersama Al-Quran, maka coba rubah diri kita yang dulunya tidak dekat dengan Al-Quran menjadi lebih dekat dengan Al-Quran. Pasti bahagia. Sesederhana apapun hidupnya, orang kalau bersama Al-Quran pasti tenang. Karena Al-Quran itu sudah disetting oleh Allah, itu menenangkan. Sebagaimana senyum. Senyum itu sudah disetting oleh Allah, itu indah. Biar tidak tampan-tampan sekali. Kalau senyum, pasti indah. Jangan juga senyum terus. Ya, jadi memang sudah disetting seperti itu. Ya, kalau mau merasakan perubahan, dekati Al-Quran, akan ada perubahan dalam diri kita. Ya. Terima kasih. Mungkin hanya jawabannya.